Halo semuanya, balik lagi sama saya Ian. Akhirnya ya, setelah sekian lama ada video review lagi nih guys. Oke, untuk di video kali ini saya akan mereview pen display dari XP Pen Artist 12 Second Generation. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol like dan share supaya kawan-kawan di luar sana yang lagi mencari pen display budget murah, mungkin ini bisa menjadi salah satu opsinya nih guys. Nah, langsung aja kita review ke produknya ya. Nah, untuk pembelian XP Pen Artist 12 Second Generation ini, kalian akan mendapatkan satu buah drawing display, satu buah lap pembersih, ada satu buah kartu garansi, ada satu buah stylus pen, ada 10 nibs tambahan, ada satu buah sarung tangan gambar. Ingat, bukan sarung tangan kiper ya guys. Terus ada satu buah kabel USB-nya, terus ada satu buah pencabut nib, dan tentunya ada satu buah quick guide. Nah, kira-kira itu yang akan kalian dapatkan di pembelian XP Pen Artist 12 Second Generation ini. Nah, untuk material yang digunakan untuk pen display-nya ya, itu menggunakan plastik ya guys. Tapi tenang, plastik yang dipakai itu bukan plastik murahan ya. Jadi secara hand feel itu sangat nyaman guys. Walaupun murah tapi tetap asik lah. Nah, untuk ketebalannya sendiri, si pen display ini tuh menurut saya sangat slim sekali ya, sangat tipis di kelasan pen display. Jadi mungkin ini tuh cocok banget nih buat kalian yang suka kerja di luar atau kerja portable gitu ya, di cafe nongkrong, pengen sambil gambar. Ini cocok banget nih. Si pen display ini tuh sangat tipis, sangat ringan juga ya, dan nggak besar gitu. Jadi muat lah untuk dimasukin ke tas. Dan untuk konektornya sendiri, pen display ini dibekali dua buah slot USB Type-C ya guys. Salah satunya untuk kabel bawaan dan satunya lagi bisa kalian menggunakan USB Type-C to USB Type-C. Jadi ada option yang bikin nggak ribet dengan kabel-kabel lah kayak gitu. Terus untuk compatibility-nya ini tuh udah bisa support di Windows, di Mac, dan di Android. Nah loh, Android guys, asli nih. Jadi untuk pen display ini kalian bisa konekin ke handphone kalian, khususnya yang Android ya. Kalau iPhone kayaknya nggak bisa deh. Jadi buat kawan-kawan nih yang nggak punya laptop, nggak punya PC gitu, cuman punya handphone. Nah sekarang udah bisa menggambar menggunakan pen display. Jadi udah nggak usah pakai jari lagi ya, nggak usah pakai jari lagi gitu, atau nggak usah pakai stylus yang biasa lagi. Ini kalian bisa mencoba menggunakan pen display nih sekarang. Dan untuk layarnya sendiri ya, si pen display ini dibekali panel IPS dengan resolusi Full HD. Terus untuk kontras rasionya ada di 1000:1. Terus untuk color gamutnya menggunakan 90% NTSC, 127% sRGB, dan 94% Adobe RGB. Kemudian untuk view angle-nya sendiri ini tuh sampai 178 derajat nih guys. Terus gimana nih untuk masalah stylusnya ya? Nah, untuk stylusnya sendiri, si XP Pen Artist 12 Second Generation ini dibekali dengan chip X3 yang diklaim bahwa untuk ketajaman, kestabilan, dan keakuratannya lebih baik dibandingkan stylus di kelasnya ya. Jadi diklaim tuh dia akan lebih stabil lah ya. Lebih bagus juga keakurasiannya. Nanti kita coba ya. Dan yang nggak kalah pentingnya, stylus ini udah tidak menggunakan baterai nih, jadi nggak perlu cas-cas lagi nih. Ini bisa langsung set 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 ya. Nah ternyata untuk stylusnya sendiri ini tuh udah support tilt 60 derajat nih guys. Jadi menurut saya sih ini menarik banget ya. Pen display di bawah harga 5 jutaan ini udah bisa support tilt gitu ya. Jadi setahu saya sih saya belum pernah lihat ya ada pen display di bawah 5 jutaan sudah support tilt gitu ya. Jadi ini sangat menarik banget sih. Tapi kalau misalkan ada di kelasnya yang udah support tilt 60 derajat, coba deh kasih tahu saya ya, ditulis di kolom komentar gitu. Nah, untuk pen pressure-nya sendiri ini tuh ada di level 8192 ya. Jadi ini udah aman banget lah. Ini udah udah yang high-nya lah. Dan untuk hand feel-nya sendiri awalnya sih saya berasa aneh ya ketika megang si pennya gitu. Tapi lama kelamaan kok jadi nyaman juga gitu. Jadi intinya nggak ada masalah ya untuk pennya, hanya butuh pembiasaan dulu sebentar gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian VOV-nya nih guys. Seperti biasa untuk awal-awal pasti saya bakalan tes untuk membuat garis ya. Dan ternyata ini cukup sangat stabil ya guys. Perlu saya kasih tahu juga, ini tuh dites menggunakan Adobe Photoshop dengan resolusi besar 5000 pixel kali 6000 pixel 300 dpi.
Yang kita tahu bahwa untuk membuat line yang stabil di Photoshop dengan resolusi tinggi itu tuh jarang banget yang stabil gitu ya. Biasanya agak krewel-krewel tuh apa ya istilahnya, goyang-goyang lah kayak gitu ya. Jadi menurut saya untuk di kelasannya yang low entry ini, yang low budget gitu, terus bisa stabil, itu menurut saya udah oke banget sih, udah oke banget nih pennya. Mungkin ini salah satu kinerja dari chip X3-nya itu kali ya. Terus untuk akurasinya sendiri, awal-awal sih saya cukup struggling sih ya. Tapi saya coba kalibrasi ulang untuk akurasinya, akhirnya bisa dapat perform dengan baik gitu. Jadi saran saya, kalau kalian beli pen display ini untuk akurasinya coba dikalibrasi ulang ya, biar makin cociks. Dan akhirnya saya juga jadi penasaran kan ketika nyoba ngeline, ternyata bagus nih. Kita langsung aja deh bikin karya menggunakan pen display ini. Jadi gimana nih user experience-nya saya membuat karya menggunakan XP Pen Artist 12 second generation ini. Dan ternyata sekali lagi guys, untuk pen display di kelas low entry alias murah, ini bisa perform dengan baik. Tahu sendiri kan gaya gambar saya itu hampir semua menggunakan teknik inking. Tapi ternyata ini tuh bisa dihandle dengan sangat ciamik lah oleh si XP Pen Artist 12 second generation ini. Lejat pokoknya guys. Tapi ada salah satu kekurangan di pen display ini yang menurut saya sih ya, yang menurut saya tuh gimana gitu. Itu ada permasalahannya di ukurannya terlalu kecil. Jadi mungkin ya saya sudah terbiasa menggunakan pen display yang 24 inch. Jadi ketika pindah ke yang 12 inch jadi pasti kecil banget. Jadi saran saya kalau kalian yang butuh agak besaran, ini kan ada seri yang 13-nya sama yang seri 16-nya. Jadi kalau mau agak yang lebih gedean, kalian bisa pilih yang 13 atau yang 15 atau 16 gitu ya. Saya lupa 16 antara 15 atau 16 gitu. Tapi kalau kawan-kawan yang belum pernah mencoba pen display atau mau migrasi dari pen tablet ke pen display, ini sudah sangat aman sekali nih guys. Jadi oke lah. Nah buat kawan-kawan yang tertarik dengan pen display ini, silahkan lihat di deskripsi ya. Ada link dan kupon diskonnya nih guys. Jadi buat kalian para pemburu diskon silahkan nih, serbu nih. Ini udah murah, dikasih murah lagi. Gila gak tuh? Keren banget dah. Balik ke pen display-nya, kesimpulan dari saya XP Pen Artist 12 second generation ini perform dengan baik. Dan perlu diingat juga bahwa ini tuh kelasnya ada di low entry atau alias murah ya guys. Ini tuh ada di range 3-4 jutaan, di bawah 5 juta malah ya. Gokil nggak tuh? Jadi untuk di kelasnya menurut saya ini udah mantap banget sih. Apalagi ada poin plusnya lagi dari saya, yaitu bisa dikonekin ke handphone. Buat kawan-kawan yang nggak punya laptop, nggak punya PC, hanya punya sebatang handphone, sekarang udah bisa nih dikonekin ke pen display ini. Jadi gokil banget dah ini, keren gitu ya. Jadi sekian untuk video review saya nih guys. Terima kasih semuanya yang udah like, udah share, mungkin udah subscribe juga, atau mungkin juga join di YouTube saya ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Bye bye.